Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, kita lanjut pembahasan yang terkait dengan ibadah, ahkamun ubudiyah. Yang pertama ini terkait dengan sholat ya. Kemarin kita menjelaskan bahwa ibadah itu dalam hal pelaksanaannya ada yang bersifat muakkad, ada yang ghairu muakkad. Lalu ibadah itu sesuatu yang masyru'iyah, sesuatu yang memang diperintahkan. Maka dalam hal ibadah prinsip hukum yang berlaku adalah al-aslu fil ibadati at-takhrim illa ma dalla alaihi dalilun ala wujubihi au ghairihi. Jadi ibadah itu menunggu perintah, menunggu sesuatu yang diperintahkan karena yang ngersakno, yang menghendaki bagaimana kita seharusnya melakukan ibadah itu adalah Gusti Allah langsung. Maka Allah lah yang menentukan bagaimana cara ibadah itu kita lakukan. Maka prinsipnya ibadah itu asalnya tidak boleh kecuali diwajibkan. Berbeda dengan prinsip dalam hukum muamalah. Kalau muamalah itu al-aslu fil asya'i al-bakhah. Dalam hal persoalan muamalah segalanya itu boleh kecuali apa yang diharamkan, sehingga yang dibolehkan itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih luas, sementara dalam muamalah yang diharamkan tidak terlalu banyak. Oke ya, kemudian dalam hal yang terkait dengan sholat sebagai ibadah adalah ibadah yang bersifat muakkad, yang dibatasi oleh waktu. Maka ada konsekuensi yang menyangkut tentang pelaksanaan sholat, apakah di dalam waktu atau di luar waktu. Kalau di dalam waktu, maka ibadah sholat itu disebut dengan mu'adah, sesuatu yang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kalau dilakukan di luar batas waktu yang dilakukan, maka itu disebut dengan faidah atau qadha'an, sesuatu yang dilakukan di luar waktu yang seharusnya ditentukan itu. Nah, qadha'an tadi ada dua kemungkinan. Ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Kalau berdosa itu orang yang meninggalkan sholat, yang melakukan sholat di luar waktu yang ditentukan dengan ada unsur ketidaksungguhan dalam hal menjaga waktu ya. Contoh kasusnya adalah ketika orang tidur jam 12 sudah masuk waktu sholat zuhur, tapi dia tidur lalu ketiduran sampai habis. Itu qadha'nya tetap wajib, tetapi dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa dosa? Karena tidak memperhatikan waktu tadi. Yang kedua, karena terikat waktu, maka ada istilah sholat li hurmatil wakti. Sholat li hurmatil wakti adalah sholat yang harus dilakukan meskipun tidak memenuhi terhadap persyaratan termasuk rukun yang terkait dengan ibadah sholat itu. Tapi karena harus menjaga waktu, ya, menghormati atau menjaga waktu, maka harus dilakukan. Nah, itulah yang disebut dengan lihurmatil wakti. Itu yang terkait dengan sholat itu. Oke, saya kembali. Jadi karena sholat itu ibadah yang masyru'iyah, maka ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan sholat itu. Itulah yang disebut dengan syarat dan rukun kemarin ya. Ada syarat. Kalau syarat itu kharijal ibadah, kalau rukun itu dakhilal ibadah. Syarat itu ketentuan yang harus dipenuhi, tetapi ketentuan itu posisinya di luar ibadahnya. Tapi kalau rukun, ketentuan yang harus dipenuhi, dia ada di dalam ibadah itu.
masuk dalam konstruksi atau bangunan ibadahnya. Itu yang lalu disebut dengan rukun. Nah, salah satu rukun yang ada di dalam sholat itu adalah niat. Ya, semua bentuk ibadah apapun, perintah ibadah apapun itu harus disertai dengan niat. Jadi kalau ibadah yang bersifat masyru'iyah, yang namanya ibadah makhdhah ya, ibadah yang langsung perintah itu ke Gusti Allah, karena nanti seperti mana saya katakan, muamalah itu juga bisa menjadi ibadah, tapi namanya ghairu makhdhah. Apa namanya? Ghairu makhdhah. Nah, yang harus disertai dengan itu ibadah yang bersifat makhdhah. Kalau tidak, maka tidak sah. Tapi kalau muamalah, itu pilihan. Kalau kita sertai dengan niat karena Allah, untuk kebaikan karena Allah, maka muamalah itu bisa menjadi ibadat. Makanya lalu muncul al-mubahatu ibadatun, sesuatu yang mubah, kita nyambut gawe, kita kerja, kita melakukan aktivitas harian kita yang menjadi pilihan kita, itu namanya muamalah ya. Itu akan bisa berpahala kalau disertai. Jadi tidak menentukan sah apa tidak, tapi menentukan apakah kita ingin mendapatkan lebih dari sekedar kerja apa tidak. Artinya yo untuk nyambut gawe ini, untuk duitnya, yo untuk ganjaran ini. Maka itu harus disertai dengan niat itu. Hingga lo rendah ya ibadah apa muamalah tetap jalan, tidak berdosa. Cuman orang itu ganjaran. Karena dalam muamalah tidak ada istilah sah apa tidak sah. Anda makan meskipun niat apa wae, gak niat apa ya gak apa-apa. Ya tetap. Tapi kalau dalam ibadah yang makhdhah tidak bisa. Niat itu menjadi rukun, harus. Kalau rukun itu harus dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Konsekuensinya kalau tidak dilakukan maka ibadahnya dinyatakan tidak sah. Kemarin saya jelaskan ukuran sah itu adalah bila mana ibadah telah memenuhi apa? Syarat dan rukun. Itu normatifnya. Tapi untuk persoalan ganjaran ini itu terkait dengan substansi. Terkait dengan apa? Substansi. Substansi itu ya ruhnya ibadah itu. Kalau dalam salat ya khusyuk, zikir, ya khudu, tawadhu, itu semua substansi. Ya, substansi. Jadi meletakkan posisi kita sebagai hamba secara total, gitu, secara total. Itu yang menentukan tingkatan berapa orang mendapatkan pahala di dalam ibadahnya itu. Nah, ibadah yang makhdhah itu pertama harus ada niat. Niat itu fungsinya apa? Niat itu fungsinya tamyizul ibadati anil adat. Niat itu fungsinya adalah untuk membedakan mana perbuatan yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Yang bukan ibadah itu istilahnya adalah adat adiyah, pilihan kita, tradisi yang kita pilih ya. Jadi supaya ada perbedaan, kalau kita wudhu itu membasuh muka antara raup ya, nalasi wajah membasuh muka, antara raup biasa kita membersihkan muka kita dengan membasuh ini adalah basuhan wudhu, yang membedakan adalah pada niat. Kita mandi itu mandi biasa ataukah mandi ibadah, apakah itu yang berupa mandi wajib atau yang berupa mandi sunnah, yang bedakan itu ya niatnya gitu ya. Podo ngebiur gini kan ya. Yang bedakan antara sesuatu itu pemberian dengan sesuatu itu zakat, sedekah dengan zakat ya pada niat. Maka niat adalah tamyizul ibadati anil adat, yaitu sesuatu yang membedakan ibadat dengan adat, dengan sesuatu yang bukan ibadat. Oke ya, itu fungsinya. Terus bagaimana cara niat yang benar? Niat itu intinya untuk membuat diferensiasi tadi ya, untuk tamyiz, untuk al-farik, untuk membuat pembeda antara ini. Nah, karena pembeda maka harus ada kalimat, ada penegasan, kalimat yang menegaskan perbedaan perbuatanmu dengan yang lain itu apa gitu ya. Nah, dalam bahasa fikih namanya ta'yin. Apa namanya? Ta'yin. Ta'yin itu adalah penegasan dalam bentuk kalimat yang kita
kita kerentekno di dalam hati nanti ya, niat itu terhadap sesuatu yang kita lakukan itu. Satu, dalam niat terus ada perbuatan yang kita lakukan itu apa? Kalau itu salat ya muncullah kalimat usolli. Apa namanya? Usolli. Usolli itu adalah qasdul fi'li, istilahnya fikihnya. Usolli itu qasdul fi'li, bermaksud untuk melakukan pekerjaan. Yang namanya apa? Yang namanya apa? Salat. Yang namanya apa? Salat. Namanya qasdul fi'li. Apa namanya? Qasdul fi'li. Usolli, saya sholat. Paham ya? Namanya apa tadi? Qasdul fi'li. Apa sih? Qasdul fi'li. Itu adalah bentuk perbuatannya, harus ditegaskan. Kalau itu berupa haji, ya perbuatan berupa haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja wa akhramtu. Harus ada bentuk perbuatan. Nawaitul umrata wa akhramtu bi. Nawaitu zakat al-fitri. Jadi ada perbuatannya. Bentuk perbuatannya. Namanya qasdul fi'li. Yang kedua, karena fi'il itu banyak, sholat itu tidak satu, ada beberapa macam itu, maka harus ditakyin lagi. Sholatnya apakah sholat fardu, apakah sholat sunat? Maka lalu ada fardiyah atau nafliyah. Harus menegaskan perbuatan sholatmu itu fardu atau sunnah. Itu namanya ta'yin yang berupa al-fardiyah atau nafliyah. Ya. Namanya ta'yin. Apa namanya tadi? Ta'yin. Apa ta'yin? Menegaskan. Apa? Menegaskan. Sehingga kalau tidak ditakyin lagi, tidak sah itu niatnya. Kalau hanya menyebut usolli, tidak sah. Kecuali kalau perbuatannya itu tunggal, tidak ada kembaran liyane. Nah, ada yang sama. Contohnya wudhu. Wudhu itu ya satu saja. Paham ya? Wudhu itu satu. Kalau Anda menyebutkan wudhu itu hanya untuk rafil hadas, baik untuk wudhu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, niat wudhunya tetap wudhu itu rafil hadas. Paham ya? Rafil hadas. Maka ketika wudhu itu boleh niatnya hanya nawaitul wudhu atok. Semoga pakai tok ya. Nawaitul wudhu atok gitu ya enggak. Jadi Anda ketika wudhu lalu hanya nawaitul wudhu saja tanpa ada kalimat rafil hadasil asghar, enggak apa-apa, karena wudhu itu pasti rafil hadasil asghar. Paham ya? Tidak perlu ditambahi itu, andai kata tidak menambah itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tegaskan lagi rafil hadasil asghar, ya enggak apa-apa. Aslinya malaikatnya seru, ya seru aku wudhu itu ya kanggo iku. Malaikatnya nek jengkel nyatete kesuwen gitu ya. Kalau wudhu kan pasti untuk apa? Raf'il hadasil asghar. Wudhu itu memang sebagai bentuk syariat yang berfungsi menghilangkan raf'il hadasil asghar. Kalau mandi baru raf'il hadasil akbar. Jadi kalau wudhu dalam fikih itu Anda niat nawaitul wudhu'a, sah sudah. Paham ya? Cuman biasanya di kita ini karena uru-uruane waktu ngaji biyen itu lengkap, jadi ya gak legone, gak lengkap. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari sunnatan lillahi ta'ala, atau hadasil asghari lillahi ta'ala. Tiga terjemah lagi kan? Niat ingsun wudhu ngilangi hadas cilik karena Allah Ta'ala, sampai megap-megap ya. Oleh bahasa ini. Nah, niat itu tidak harus sampai selesai pada wajah kita ini, enggak. Ya cukup ketika nawaitul wudhu atau di sini ya sudah, yang lain sudah terwakili masuk di dalam penegasan yang diniat tadi. Justru kalau ini waktu basuh ini durung niat, lagi nawaitul wudhu, ininya tadi yang belum dianggap, maka harus membasuh lagi ke atas. Paham ya? Statnya itu dimulai bahwa stat perbuatan dikatakan sebagai wudhu itu ya stat sejak awal kita niat itu. Gitu. Jadi saya ulangi ya, harus ada ta'yin, harus ada apa? Ta'yin. Ta'yin tadi ada penegasan, kalimat yang menegaskan. Satu, bentuknya adalah penegasan perbuatan, namanya qasdul fi'li, kalau dalam salat adalah usolli. Yang kedua, karena salat itu tidak satu, ada sekian bentuk salat, maka
dia harus ditakyin kembali dengan menegaskan fardhiyah atau nafliyah. Apakah sholatmu fardu atau sunnah? Maka ada usolli fardhu. Fardu pun karena sholat fardu itu 5 kali sehari, tidak hanya sekali, maka harus ada penegasan lagi fardu apa gitu ya. Fardhu dhuhri, fardhu asri. Harus ada begitu takyinnya itu. Oke ya. Oke, kalau kemudian lillahi ta'ala nya mustaqbil kiblat itu tambahan ya. Otomatis sholat itu menghadap kiblat. Anda meskipun bilang mustaqbil kiblat tapi wajahmu ngadep ngetan itu sudah mustaqbil kiblat ya. Ya. Mustaqbil kiblat itu tidak harus, karena dia tidak menjadi komponen pembeda. Dia hanya penegasan terkait dengan apa istilahnya, melengkapi ya, bukan penegasan. Termasuk lillahi ta'ala itu melengkapi ya. Yang harus itu apa? Usolli fardhu dhuhri. Arba' rakaatnya juga tidak perlu. Artinya tidak harus ya, tapi kalau diucapkan ya tidak apa-apa. Lengkap. Ta'yinnya paling tidak ada apa? Qasdul fi'li, terus kemudian ta'yinul fardhiyah wan nafliyah, lalu yang ketiga ta'yin yang berkaitan dengan jenis sholat maktubahnya itu apa. Nah, baru karena sholat itu ada munfarid, ada berjamaah. Kalau munfarid itu sholat sendiri, yang tidak terakid berjamaah. Kalau jamaah itu ada imam, ada makmum, maka harus mempertegas. Kalau kamu niat berjamaah harus menyebutkan apa? Makmuman. Harus menyebutkan apa? Makmuman. Bagi imam tidak harus kalau sholat fardu, maktubah itu. Sholat Jumat harus menyebutkan imaman, karena sholat Jumat harus berjamaah. Kalau sholat fardu, maktubah, tidak wajib. Ya, dia ada yang menyebut fardu kifayah dan yang menyebut sunat muakkad, jamaah itu. Maka tidak harus imam itu menyebutkan imaman. Yang harus siapa? Yang menyebutkan makmuman siapa? Makmum. Sehingga imamnya kalau ada masbuk, Anda tidak perlu neblek imamnya gitu ya. Otomatis yang penting Anda saja ketika Anda merasa atau Anda ingin mengikuti imam, ya kamu yang menyebutkan makmuman menurut ya. Imamnya roh pega itu enggak perlu gitu ya, enggak perlu kadek diteplek malah kaget nanti. Teplek kadek buanter pisan. Sesuk gelut nanti ya. Nah, itu namanya niat. Harus ada ta'yin, harus ada ya. Cara niatnya itu, isi niat adalah seperti itu. Lalu yang kedua, niat itu kapan dilakukan? Ada waktunya juga. Niat itu harus dilakukan fi awwali juz'in min fi'li syai'. Ya, fi awwali juz'in, di awal bagian dari kita melakukan perbuatan atau rukun yang pertama. Jadi kalau sebelumnya itu tidak dianggap niat mesian. Jadi kalau kita menyebut usolli itu belum sholat sesungguhnya. Itu talaffuzun niat, sunnah. Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah. Jadi Imam Syafi'i dalam hal membaca usolli itu namanya talafud. Talafud itu melafatkan. Apa jenenge? Melafatkan. Sunnah. Tentu karena melafatkan ya sebelum takbir kan tidak mungkin orang bisa bicara usolli bersamaan antara takbir kan nggak bisa ngomong ya. Jadi talafud atau pelafatan usolli sebelum kita sholat itu sunnah. Paham ya? Bukan wajib. Sehingga belum niat itu saja nih. Nah, kapan dia dilakukan? Ketika takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu awwali juz'in min fi'li syai'. Paham ya? Dia menjadi bagian pertama dari rukun yang harus kita lakukan di dalam sholat itu. Ya? Apa rukun pertama sholat? Membaca apa? Awal rukun sholat apa? Takbiratul ihram. Nah, di situ niat harus dilakukan bersamaan. Maka karena bersamaan niat itu fil qalb, tempatnya niat itu harus di dalam hati. Paham ya? Kudu nak jero hati. Jadi pelafatan tadi itu bersifat apa? Apakah usul itu sudah masuk salat? Tegas. Apakah usul sudah masuk salat? Ayo tegas. Apakah usul sudah masuk salat belum? Belum. Kenapa? Karena niat harus dilakukan di awal dari sebuah perbuatan rukun pertama dalam perbuatan ibadah itu. Alasan itu.
Saya ulangi, apakah usolli sudah masuk salat? Belum. Kenapa? Karena niat harus dilakukan apa? Di awal rukun, di awal perbuatan dari sebuah ibadah itu. Ya kalau salat, kapan awal perbuatannya? Apa takbiratul? Kalau wudu, apa awal perbuatan? Membasuh muka. Kalau dalam haji ya ketika di mikot ikhram pada saat itu. Itu karena awal dari perbuatan ibadah itu. Jadi fi awwali juz'in min fi'li syai' itu waktu kita harus melakukan niat itu. Nah, tempatnya di mana niat? Fil qalb. Di mana? Di hati itu. Makanya hati ini kudu kerentak. Kerentak itu tergerakkan untuk menentukan tadi jenis perbuatannya itu apa dan apa. Oke ya, itu satu poin namanya niat. Niat itu rukun, yang rukun itu satu paket dengan takbiratul ihram, sehingga mahallun niat, tempatnya niat adalah fil qalbi, di dalam hati, dan bentuk perwujudan yang harus diniatkan bentuk kalimatnya adalah tadi dalam hati ini. Usolli, harus ada ta'yin tadi ya, mulai dari perbuatan, lalu hal-hal yang membedakan perbuatan itu dengan perbuatan yang lain. Oke, silahkan, ada yang perlu ditanya? Ayo Mas. Untuk berapa panjang sebuah takbir itu dilakukan supaya niatnya dan takbir itu selesai? Tidak harus bersama, tidak harus sampai selesai takbir. Maksudnya bacaan takbir itu loh, niat itu tidak harus sepenuhnya atau paralel ya, paralel dengan bacaan takbirnya. Kayak wudhu itu tidak harus paralel dengan membasuh semua muka. Kalau wudhu itu kan rukun pertama apa? Membasuh muka kan? Tidak harus sampai selesai sini wudhu ini apa niatnya kudu didawara sampai selesai basuh macan. Yang penting fi awal juz'in. Jadi kalau takbiratul ihram itu adalah pertama, maka Anda ketika niat dengan bacaan takbiratul ihram, meskipun ketika niatnya semari takbiratul ihram masih kamu baca panjang, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Tok itu juga boleh. Pendek. Ya. Yang penting sudah ada usolli tadi. Usolli fardu. Jadi tidak harus dipanjang-panjangkan Allah. Itu bakal mari-mari kok. Ini barang ya. Gini terus. Gini apa? Ini itu apa? Sun? Yang wajib itu apa? Yang rukun apa? Bacaan apa? Takbiratul. Yang harus apa? Bacaan apa? Takbiratul ihram. Ya, tidak harus melengkapi itu. Nah, sekalian ya, karena takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu limadha. Nah, pertanyaan fikihnya begitu. Limadha, kenapa sumiyat takbiratul ihram? Kenapa takbir itu disebut takbiratul ihram? Karena nanti ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, untuk takbir yang pertama, yang kita harus niat dalam hati, itu disebut dengan takbiratul apa? Takbiratul ihram. Kenapa? Li'annahu yuharrimu ma akhalla qablah. Jadi takbir yang pertama, takbiratul ihram itu yuharrimu, mengharamkan apa yang sebelumnya dihalalkan. Anda sebelum baca takbir Allahu Akbar, Anda boleh kan makan, boleh ngobrol, boleh ngomong, boleh minum, boleh nyaduk bal, ya pokoknya sakarmu. Ya. Tapi nek wis Allahu Akbar haram, makan haram, paham ya? Ngobrol haram, semua yang batalkan haram. Artinya yang kamu lakukan itu menjadikan sholat menjadi tidak sah. Menjadi apa? Tidak sah karena melakukan hal yang diharamkan tadi. Jadi dengan takbir itu menjadi start awal kita masuk pada kehendak Gusti Allah kalau saya bilang. Paham ya? Melepaskan kehendak kita semua. Yang kita mungkin mau bicara, kita mungkin mau makan harus ditahan, dicegah. Karena yuharrimu ma akhalla qablah. Apa?
yuharrimu ma akhalla qablah. Takbir itu menjadi batas awal yang mengharamkan apa yang sebelumnya dibolehkan. Ya sama dengan haji. Di haji itu ketika orang sudah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ya otomatis hal-hal yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Namanya dia dalam keadaan ikhram. Paham ya? Ikhram. Boleh pakai menyawangi sebelumnya ketika sudah niat ikhram, tidak boleh. Boleh pakai baju apa saja laki-laki, menjadi tidak boleh. Yang terjahit tidak boleh gitu. Setat. Awal dari sesuatu yang harus kita hindari. Karena inti ibadah itu kan sesungguhnya kita melepaskan kehendak kita, lalu masuk pada kehendak Gusti Allah. Itu ibadah itu. Mengikuti, mematuhi perintah Gusti Allah. Kita melepaskan apa yang jadi keinginan kita gitu. Ya kayak poso itu kan melepaskan apa yang menjadi keinginan kita kan. Paham ya? Ingin mangan yang semula kita sebelum niat poso ya boleh, tapi kalau sudah itu tidak boleh makan, minum, berkumpul. Jadi bentuk yang dilarang itu beda, tergantung jenis ibadahnya. Tapi intinya kan sama, apa? Masuk pada kehendak Gusti Allah, melepaskan pada semua yang menjadi kehendak kita sendiri. Inti ibadah itu di sana. Nah, lalu diberi substansi kepatuhan itu tadi ya. Nek wis kita patuh, mau takbir, mau ruku, mau sujud, tidak hanya sekedar kemauan secara formal, tapi hatinya juga, karena kata kuncinya adalah ketunduan. Patuh itu ketunduan tadi itu. Ketunduan itu tentu kalau dalam sholat adalah zikir, khusyuk, khudu, paham ya? Itu yang menentukan kemarin terkait dengan fahala itu. Kalau syarat rukun hanya menentukan apa? Sahnya sebuah ibadah. Terpenuhnya syarat rukun, formalitas itu adalah sahnya ibadah. Tapi untuk ganjaran adalah substansinya. Kalau haji itu namanya mabrur, ya. Haji itu. Jadi ada istilah-istilah yang menggambarkan substansi dari sebuah ibadah itu. Tapi sekali lagi juga jangan seperti halnya orang kepercayaan yang tidak mau mengambil ibadahnya, lalu yang penting aku iling Gusti Allah, tidak boleh. Karena Anda tidak mungkin dapat vitamin jeruk itu kalau Anda tidak beli jeruk yang kemarin kan. Kalau bentuk Anda beli yang sudah jadi kemasan itu vitamin, tetap kan awal itu tuh apa? Jeruk kan, cuman kamu sudah menugaskan yang pabriknya itu untuk dibikin minuman itu kan gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Mau menanyakan mengenai niat ini, apakah bisa diwakilkan? Hanya kita zakat dan juga haji. Ya, tergantung pada jenis ibadahnya. Ya, jenis apa? Ibadahnya itu. Kalau haji itu bisa digantikan total bahkan. Namanya badal haji. Sehingga orang, tapi ada ketentuannya, badal haji itu orang yang membadali, menggantikan itu adalah orang yang sudah haji. Paham ya? Yang dibadali itu orang yang dia tidak mungkin bisa melakukan haji, apakah karena sudah meninggal atau karena dia dalam kondisi sakit. Paham ya? Yang la yurja, yang tidak diharapkan atau yang tidak bisa diharapkan maksudnya ya. Bur'u itu artinya sembuhnya. Maka dia boleh lalu kita membadali haji. Kalau haji boleh, tapi dengan catatan tadi ya. Makanya lalu Kanjeng Nabi ngurui cara nih, ketika sahabat ada yang bertanya, Nabi, ini orang tua saya sudah meninggal, dia belum haji, saya mau menggantikan hajinya, boleh tidak? Oh ya boleh, kamu haji silahkan menggantikan. Bagaimana kami melakukan, niatnya kayak apa? Lalu Nabi memberikan contoh, memberikan apa? Caranya, memberikan ilmunya, ngajari. Ya gini kamu sebutkan, labbaik Allahumma hajjan an subromah. Ketepatan namanya subromah. Saya melaksanakan haji ya Allah untuk menggantikan ayah saya bernama Subromah. Labbaik Allahumma umratan an Subromah, an Khadijah, umpamanya gitu ya, an Aisyah, an Ahmad. Itu tergantung pada. Nah, kalau dalam itu boleh bahkan total gitu. Boleh. Nah, kalau dalam sholat tidak boleh. Sholat itu tidak bisa digantikan oleh siapapun.
Ya kalau dia tidak bisa sholat karena sakit, kehilangan sadar, ya sudah, tidak perlu diganti, gitu ya. Paham ya? Tidak perlu diganti, karena sholat itu betul-betul fardu ain yang sifatnya individual. Paham ya? Individual. Jadi makanya dalam fikih tidak ada ahli waris itu menggantikan sholatnya. Kalau puasa masih ada yang berpendapat itu boleh. Kalau puasa jelas ketentuannya kan diganti dengan fidyah, bayar fidyah. Kalau untuk sholat enggak, ya diri sendiri yang harus melakukan. Saisone, paham ya? Saisone ngelakoni sholat. Nek gak iso ngadeg karo apa? Lungguh, gak iso lungguh tidur. Tidur pun enggak bisa menggerakkan sesuatu apapun ya dengan kedipan mata. Nek kedipan mata pun enggak bisa, kalau masih punya kesadaran, di pikirannya saja dia sholat. Paham ya? Karena sholat itu betul-betul individu, ya personalnya yang harus terus ingat kepada Allah. Intinya diingatnya, gitu loh ya. Nek gak iso dengan pemenuhan segala macam formalitas normatifnya yang berupa syarat rukun itu, ya lakukan yang terpenting Anda ingat kepada Allah itu. Baru di situ itu. Sehingga tidak perlu, tidak ada ya secara syariat fikihnya ia mengqadai salate, orang tidak perlu gitu. Kalau puasa masih ada lah pendapat itu. Karena memang ada fidyah. Kalau haji itu ada. Maka kalau sholat ya kudu lihat dia sing lakoni dituntun. Nah, ini. Jadi tergantung pada ibadahnya. Nah, sholat tadi fi awal juz'in kecuali puasa gitu ya. Nek puasa itu gak kudu beserta dengan, bukan gak kudu, memang harus namanya tabyitun niat. Untuk puasa itu harus malam hari, puasa wajib itu. Ulama, untuk puasa wajib maka harus pada malam hari itu niatnya. Paham ya? Dan itu Imam Syafi'i setiap malam. Tapi ada imam yang mengatakan cukup di awal Ramadan ketika dia niat, lalu kemudian untuk puasa Ramadan seluruhnya, hari berikutnya tidak niat sudah tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, setiap malam. Makanya kalau ulama itu ben suwe gak lali nek tarawih langsung dijak niat. Paham ya? Itu kan hebatnya kiai-kiai kita begitu. Membimbing, menerapkan fikih itu tanpa harus terlalu teoritik ya. Karena memang wong desa tidak perlu dikasih banyak. Langsung dipraktekno, mari sholat tarawih, mari witir langsung apa? Niat, kan gitu toh. Nah, kalau puasa tidak harus bersamaan dengan perbuatan. Karena malam hari kan. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh. Pagi, saya tak pengen poso lah ketimbang gak ono sing dipangan, bisa begitu. Nabi juga begitu. Nabi itu nek takon ngene garwane ada yang dimakan, ndak ada sarapan pagi atau ada sesuatu yang dimakan. Ternyata Nabi dereng masak, ya aku tak poso. Hebatnya Nabi itu ya. Sehingga puasa sunat boleh langsung niat pagi. Ya awakmu wis gak niat poso muring-muring. Mesti ini gak ono ya poso gitu. Iki wis gak gelem poso malah bojone digegeri, ya iku jenenge belarah itu ya. Wal belarau gitu ya. Oke, saya kira begitu. Muka-muka manfaat barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.